ada di kandang adalah palungan untuk keledai atau palungan untuk lembu. Ya, jadi binatang yang memakai palungan di kandang itu keledai, lembu, dan babi. Sekarang kita lihat di daerah Bethlehem orang lebih banyak ternak apa? Saya mau nanya. Ya, Bethlehem loh. Ayo. Ya, Gedara Gerasa itu juga daerah tidak jauh dari Bethlehem. Ternyata orang lebih banyak ternak babi dan babi itu ada palungannya di kandang. Jadi Yesus lebih mungkin lahir di kandang yang ada palungan itu kemungkinan besar kandang lembu, kandang keledai atau kandang babi. Sama sekali tidak kandang domba. Very clear? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada hari ini tepat tanggal 25 Desember 2023, ya, di mana sebagaimana yang kita ketahui di hari ini tentunya bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, hari ini adalah hari besar lah buat mereka dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau yang disebut juga dengan perayaan Natal. Meski tidak seluruh umat Kristen merayakannya, namun yang jelas mayoritas Kristen itu melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember karena mereka meyakini tanggal 25 Desember tersebut adalah hari kelahirannya Yesus Kristus. Di awal penyampaian tadi, di awal video ini tadi, telah begitu jelas apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan, saudara. Beliau adalah salah seorang dari pendeta Saksi Yehova, ya. Yang kita ketahui kalau Saksi Yehova itu sendiri memang tidak mengikuti atau tidak melaksanakan perayaan Natal. Karena mereka berpegang kepada konsep di dalam Alkitab tidak ada perayaan Natal, tidak ada dasar daripada perintah perayaan Natal itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, memang tidak ada akan hal itu yang menjelaskan di dalam Alkitab. Maka Saksi Yehova itu salah satu sekte yang tidak melaksanakan perayaan Natal. Saudara sekalian, berkaitan dengan penjelasan Alkitab yang terdapat di dalam surat Lukas, yang dimana di sana dinyatakan Yesus itu lahir di dalam palungan. Kemarin sudah kita bahas sebetulnya di dalam video yang pertama, saya berkaitan tentang Natal juga. Kenapa alasan umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal? Kenapa alasan kita untuk tidak mengucapkan selamat Natal? Itu kemarin sudah saya sampaikan dalam video pertama. Maka pada video yang kedua ini berkaitan perayaan Natal, sebagaimana yang kita ketahui ini hanya penguat untuk penjelasan apa yang ada dalam video saya sebelumnya. Jadi di dalam video yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan, dia mengatakan bahwanya palungan itu di kemungkinan besar itu ternyata bukan palungan yang ada di kandang domba. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal itu sendiri, ya kemarin saya sudah jelaskan di dalam surat Lukas dan surat Matius,
bahwasanya tempat kelahiran Yesus itu sendiri begitu kontradiktif dan tidak ada penjelasan yang pasti. Meski asumsi yang berkembang di kalangan umat Kristen itu sendiri adalah di kandang domba, padahal tidak ada referensi yang menunjukkan bahwasanya Yesus itu lahir di kandang domba. Nah, berkaitan dengan waktu, ya, kalau tempat tadi sudah jelas di dalam Lukas dan Matius tidak menunjukkan kepada kandang domba. Sedangkan berkaitan dengan waktu, ya, di kalangan umat kekristenan sendiri, untuk waktu perayaan Natal, dugaan mereka terhadap kelahiran Yesus itu sendiri berbeda-beda. Saya dapat membaca dari beberapa referensi yang ada di kalangan kekristenan sendiri. Saya ingin sebutkan saudara beberapa hal. Kalau Clement dari Alexandria, seorang tokoh Kristen Basilidius, dia meyakini bahwa Yesus itu tuh lahir di antara tanggal 24 atau tanggal 25 di bulan Parmuti. Bulan Parmuti ini salah satu nama bulan di bangsa Mesir kuno dulu itu. Yang kalau seandainya itu disesuaikan dengan bulan tahun Masehi saat ini, itu bulan Parmuti itu jatuhnya diperkirakan di bulan Mei. Jadi 24 atau 25 di bulan Mei. Itu menurut Clement Alexandria yang merupakan salah satu tokoh dari Kristen Basilidius. Kemudian sekte Kristen yang lainnya menegaskan bahwasanya lahirnya Yesus itu sendiri itu pada saat Kaisar Agustus berusia 28 tahun. Dan itu diperkirakan pada tanggal 25 bulan Pacon. Bulan Pacon itu jatuhnya di bulan Mei. Jadi adalah dekat dengan Kristen Basilidius tadi tuh. Kemudian gereja juga memiliki buku kecil yang ditemukan di antara tulisan orang-orang Sipria, ya, yang ditulis sekitar tahun 243 Masehi. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwasanya Yesus itu diperkirakan lahirnya tanggal 25 Maret. Ya, tanggal 28 Maret, maaf. Kemudian James Robertson mengatakan bahwa beberapa sekte sungguh sangat lama, ya, telah menetapkan hari kelahiran Yesus itu diperkirakan tanggal 24 atau 25 April. Ya, sementara yang lainnya mengatakan ada di 25 Mei. Ini kembali kepada pernyataan yang pertama tadi. Sedangkan di gereja di timur, ya, selama berabad-abad mereka melaksanakan perayaan Natal itu pelaksanaannya di tanggal 26 Januari. Sementara kalau Kristen Ortodok itu di tanggal 6 Januari. Ya, ada yang melaksanakan 7 Januari. Ya. Nah, sisi lain ada perkiraan seorang dokter dari kekristenan sendiri bernama Dr. Artus Espak. Dalam dalam bukunya dia menulis bahwasanya Yesus itu lahir itu diperkirakan di bulan Elul. Bulan Elul itu bulannya orang Yahudi, ya. Itu bertepatan di antara Agustus dan September. Nah, dari beberapa literasi ini itu tidak menunjukkan sekali lagi kepada 25 Desember. Nah, berkaitan dengan hal ini, beberapa penyebutan literasi ini dan referensi ini, saya ingin mengajak saudara sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu, saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti.
Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Ya, kalau di video pertama saya menampilkan jawaban dari Pendeta Isra Soru. Ini penjelasan kembali disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Bahwasanya perayaan Natal itu adalah perayaan yang dilakukan oleh orang kafir. Ya, oleh orang-orang kafir dulu masa itu. Hanya 2 orang saja yang melaksanakan perayaan Natal, perayaan memperingati hari kelahirannya, yakni Firaun dan Herodes. Ya, Firaun dan Herodes. Hanya mereka saja yang melaksanakan perayaan itu. Jadi tidak ada ajaran itu tersematkan di dalam ajaran kekristenan itu sendiri. Ini membuktikan bahwa apa yang selama ini dilaksanakan, apa yang selama ini digemborkan, dan apa yang selama ini ditunaikan pada tanggal 25 Desember nih, hari ini, itu ternyata tidak bersumber dan tidak ada ajarannya di dalam kekristenan itu sendiri. Ya, saya sedikit juga membaca buku, membaca literasi yang ada di Catholic Encyclopedia yang ditulis tahun 1911. Judulnya di situ adalah Christmas. Di situ ada tulisan berbunyi begini, saudara, Natal bukanlah upacara gereja pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir kuno. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari. Kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Nah, ini cukup menarik. Pertama, memang pernyataan ini menjelaskan bahwasanya Natal itu adalah berasal bersumber dari upacara masyarakat atau bangsa Mesir kuno. Di situ disebutkan juga yang melakukan itu adalah para penyembah berhala. Nah, dan jatuhnya itu pada bulan Januari. Jadi tidak ada referensi yang jelas yang menukilkan, yang menjelaskan tentang adanya perayaan 25 Desember atau perayaan Natal itu jatuh tepat di 25 Desember, dan tidak ada juga data, fakta, bukti, dan segala macam, entah itu apa namanya, yang menunjukkan bahwasanya Natal ada kaitannya dengan Yesus, itu tidak ada sama sekali. Semoga ini menjadi bahan masukan buat kita semua, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, bahwasanya kegiatan Natal itu bukanlah ajaran dari Yesus dan bahkan bukan ajaran Alkitab. Tidak ada bapak-bapak gereja pertama yang melaksanakan kegiatan atau perayaan Natal. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.